Kementerian Perhubungan mengadakan pelayanan keliling uji KIR berkala dan pembuatan SIM A umum untuk angkutan umum berbasis aplikasi online dan taksi umum. Pelayanan ini akan digelar selama 2 hari di wilayah Monas. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Puji Hartanto Iskandar mengatakan, setiap angkutan umum harus memiliki SIM A umum dan melakukan uji KIR. Perubahan SIM A menuju SIM A umum tidaklah sulit. Hal ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Transportasi Umum. Pihak Kemenhub bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk layanan keliling ini. Menurut Puji, para pengemudi taksi berbasis aplikasi teknologi informasi perlu mendapatkan sosialisasi tentang kewajiban memiliki SIM A umum dan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Selain pembuatan SIM keliling, Kemenhub juga menyediakan layanan uji KIR bagi kendaraan pribadi yang digunakan untuk aplikasi online dan juga untuk taksi umum. Pelaksanaan layanan ini sendiri akan dibagi menjadi 2. Yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2016 dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga selesai, dikhususkan untuk pengemudi angkutan umum berbasis aplikasi. Yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2016 dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga selesai dan dikhususkan bagi pengemudi taksi umum. Pelayanan ini sendiri dilakukan di kawasan Monas. Menurut Puji, hal ini dilakukan agar seluruh angkutan umum, khususnya berbasis aplikasi, ke depannya akan semakin lebih baik. Berapa target pengemudi taksi online per hari dalam layanan uji KIR dan SIM A umum? Apa saja persyaratan dalam uji KIR dan SIM A umum? Kementerian Perhubungan menggelar layanan keliling uji berkala atau KIR dan juga SIM A umum untuk taksi berbasis aplikasi dan konvensional di lapangan Monas dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan ke-71 RI. Untuk membahas hal itu telah hadir di studio Berita 1, Presidium dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Ipung Purnomo. Selamat siang Pak Ipung. Selamat siang Mas. Oke, sebelum ke Pak Ipung juga telah bergabung bersama kami dari kawasan Monas, Jakarta, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pak Puji Hartanto Iskandar. Selamat siang Pak Puji. Selamat siang. Pak Puji, ini kalau kita melihat apa yang terjadi di di lapangan Monas hari ini, banyak nggak Pak yang datang ke sana Pak? Terima kasih para pemirsa Berita 1 bahwa kita memang melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelayanan baik itu SIM keliling untuk peningkatan SIM A umum dan pelayanan kegiatan uji berkala atau KIR. Nah, kita laksanakan di Silang Monas ini untuk mempermudah para saudara-saudara kita yang akan bergabung di khususnya angkutan umum yang berbasis teknologi informasi. Nah, dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita mewujudkan pelayanan umum yang prima dan akuntabel. Nah, tentunya pada kegiatan ini ya, berasal dari adanya permasalahan-permasalahan, masih banyak yang belum mengetahui tentang persyaratan dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita juga melaksanakan kegiatan diskusi publik. Dari hasil diskusi publik itu, ya, saya atas perintah Bapak Menteri Perhubungan melaksanakan kegiatan bagaimana untuk bisa ya bersama-sama dengan Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, khususnya Ditlantas Polda Metro Jaya, kemudian juga Dinas Perhubungan DKI untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pelayanan untuk baik itu SIM umum, kemudian kegiatan KIR. Nah, ini dilaksanakan waktunya 2 hari, yaitu pada hari ini dan besok. Alhamdulillah dari target yang sudah didaftar oleh Dinas Perhubungan yang sejumlah 4.000-an dan kemudian sudah juga dilakukan pelaksanaan KIR kurang lebih 2.800-an sudah dilakukan dan sudah lulus, berarti sudah setengahnya lebih. Nah, adapun pagi ini karena kaitan dengan masalah ya tempat, waktu, kita hari ini melaksanakan target 100. Ternyata itu melebihi dari 100. Sehingga dengan demikian pastinya kita akan lakukan lagi kegiatan pelayanan keliling ini di hari-hari ke depan. Itu yang sementara bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah tadi siang juga sudah ditinjau oleh Bapak Menteri Perhubungan. Bapak Menteri Perhubungan memberikan apresiasi kepada semua, baik itu yang ada, stakeholder,
terutama kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi luar biasa, dan teman-teman dari media yang ikut meliput kegiatan pada pagi hari ini. Pak Puji, ini akan dilakukan secara berkala atau bagaimana, Pak? Iya. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang insidentil, jadi waktunya nanti kan kita tentukan kemudian, ya tempatnya juga akan kita tentukan kemudian. Tapi yang jelas dengan adanya ini merupakan salah satu tingkat ya kepedulian pemerintah untuk bagaimana agar masyarakat yang menginginkan bergabung usaha dengan menggunakan angkutan umum beraplikasi teknologi informasi dan juga meningkatkan pelayanan angkutan umum yang masih konvensional, dalam hal ini taksi umum, untuk bisa meningkatkan secara modernisasi untuk pelayanan masyarakat akan lebih terwujud, yaitu lebih baik. Ya, Pak Puji, untuk batas uji KIR sendiri ini 1 Oktober itu harus lulus uji KIR untuk kendaraan berbasis online. Ini bisa tercapai targetnya, mengingat kendaraan berbasis online ini ada sekitar belasan ribu ya Pak ya jumlahnya? Ya, jadi kaitan dengan masalah batas waktu, kita tidak menyatakan bahwa nanti 1 Oktober terus kemudian tidak membuka KIR lagi, tapi tetap terus kita KIR membuka ini setiap hari berdasarkan dari jumlah pendaftar yang memang banyak. Ya berarti ini ada semacam pergantian ya, sesuai dengan nomor urut dan sesuai dengan hasil daripada KIR itu sendiri. Jadi tidak pasti kalau kemudian dia sudah KIR harus lulus, pastinya ada yang tidak lulus. Nah ini yang menjadi catatan kita, dan kemudian ini yang terus kita sebut untuk meningkatkan kualitas, karena tidak mau kita ya penumpang nanti kecewa gara-gara misalnya mobilnya mogok, mobilnya terus kemudian kecelakaan gara-gara mungkin remnya blong dan sebagainya. Nah dengan tujuan ada KIR, kita untuk mencegah itu. Nah sedangkan target ya harus semua dilakukan KIR, kemudian soal belum, itu merupakan salah satu tahapan. Pak Puji, kondisi saat ini tuh sebetulnya kendaraan yang belum uji KIR itu masih boleh beroperasi atau tidak, Pak? Dalam konteks kita sosialisasi, ya, sesuai dengan PM32, ya, di mana pada saat kita sudah mendaftar, kemudian sudah dalam proses KIR, dan dia sudah dinyatakan layak dan dia dinyatakan mendapatkan izin, itu yang dia bisa melaksanakan operasi. Yang lainnya yang belum dia melaksanakan KIR, dan apalagi yang dia belum juga menggunakan SIM umum, ya berarti dia belum bisa operasi. Oke, baik, ini menarik. Tapi pada dasarnya apabila hal ini kemudian didapat, ya kita tidak juga melakukan kemudian penindakan, tapi kita melakukan ya sifatnya sosialisasi. Tapi nanti saatnya pada saat sudah diberlakukan, otomatis itu akan dilakukan penindakan. Saatnya itu yang 1 Oktober itu, Pak ya? Ya. Oke. Oke, berarti setelah 1 Oktober akan ada sanksi apabila kendaraan tidak lulus uji KIR dan tidak menggunakan SIM A ya? Tapi masih beroperasi. Nah ini Pak Ipung menarik sekali sebetulnya. Ya, batas waktunya itu jadi sampai... kalau dia masih melakukan, ya. Silakan Pak Puji. Jadi prinsipnya sebetulnya gampang. Prinsipnya gampang sebetulnya. Kalau dia mau operasi, dia sudah didaftar ya di Badan Hukum dan di Koperasi, kemudian dia sudah bergabung, terus kemudian dia sudah lulus, dia sudah dapat izin, dia sudah ada stiker, ya, itu dia bisa operasi. Apalagi terus kemudian dia sudah punya SIM umum, ya berarti dia sudah bisa operasi. Baik, tapi Pak Puji, bagi yang belum, kita ke pada Pak saat Ipung. nantinya saat tanggal 1 Oktober itu dia, ya. Ya, saya ke Pak Ipung dulu Pak Puji ya. Pak Ipung, ini Silakan. menarik kalau kita bicara bahwa 1 Oktober itu akan menjadi batas kalau misalkan masih ada yang beroperasi pada 1 Oktober itu, ini akan apa namanya? Ada sanksi. Seperti itu. Tapi juga seperti di awal dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi bahwa masih banyak masyarakat yang sebetulnya belum tahu apa yang harus dilakukan untuk uji KIR. Betul. Pertama saya harus mengapresiasi bahwa pemerintah membuat ada masalah dulu, kemudian
membuat sebuah regulasi, sekarang mengimplementasikan. Jadi konsisten. Kemudian saya juga harus mengapresiasi, kami dari MTI mengatakan bahwa ini adalah inisiatif jemput bola, ya, meskipun masih sifatnya insidental, tapi ini adalah jemput bola yang harus kita apresiasi juga. Perkara nanti kapasitasnya kemudian tidak memadai sampai dengan tanggal 1 Oktober, tapi proses ini berjalan terus. Ya. Namun semuanya ini masih dalam konteks dimensi regulasi. Ya. Bahwa dulu ada permasalahan bahwa sekarang ini pendapatan para pengemudi taksi yang dalam tanda kutip yang sudah ada, saya nggak ingin membedakan resmi non resmi, itu menurun karena adanya adanya taksi baru online. Ini kan juga sebetulnya tidak mengatasi penurunan pendapatan itu, tapi setidaknya dari sisi pemerintah bahwa implementasi regulasi itu sudah bisa mulai dijalankan, dan dimensi waktu tanggal 1 Oktober itu nanti meskipun tidak semuanya bisa diselesaikan masih akan berjalan terus. Hanya saja implementasinya kan tidak hanya di Jakarta mestinya. Karena regulasi itu berlaku di seluruh secara nasional. Bagaimana di tempat-tempat lain? Saya kira ini juga menjadi tantangan tersendiri. Ya, ini kalau kita melihat jumlah taksi online-nya juga kan itu luar biasa banyak tuh Pak. Ya. Kalau seandainya semuanya ini juga berkeinginan yang sama untuk mendapatkan uji kelayakan kendaraan, uji kelayakan itu lulus di situ dan mendapatkan SIM A umumnya, sementara periode waktunya terbatas. Ini kan juga jadi masalah juga buat mereka yang sedang semangat-semangatnya bekerja nih. Boleh bekerja semangat juga, saya lebih menyoroti juga sebenarnya kapasitas daripada teman-teman di perhubungan maupun di kepolisian. Karena kalau kita nganut hukum puncak gunung es yang kelihatan barangkali 4.000 tapi yang di bawahnya ada masih besar lagi. Ya. Nah, bahwa kapasitas sampai dengan tanggal 1 Oktober atau nanti selanjutnya itu barangkali hanya terbatas, sementara yang bawah ini yang beroperasi jauh lebih besar dari Pernah itu. juga ada penelpon itu sebetulnya, Dora. Jadi kalau kita melihat catatan kan baru berapa tuh yang terdaftar, ada 1.500-an sekian. Tapi menurut salah seorang yang juga mendaftarkan untuk ke taksi online, salah satu merek gitu ya, dia mengatakan bahwa dia itu sudah sampai 20.000 sebetulnya untuk satu merek gitu. Artinya kan kita punya banyak sekali merek taksi online gitu. Ini jumlahnya kan puluhan ribu jadinya di sana. Justru ini fenomena gunung es itu sebetulnya yang di atas barangkali covernya sedikit, yang di bawah masih sangat banyak. Tetapi bahwa pemerintah sudah melakukan, dulu ada masalah, mencoba diatasi dan ada solusinya, tapi memang setiap solusi pasti ada masalahnya sendiri juga. Dan masalahnya barangkali nanti problem kapasitas. Ini pertama. Kedua, ketika masuk ke acara penindakan dalam arti penegakan hukum, itu jangan-jangan nanti kita hanya capek ngurusin penindakan taksi online yang belum terdaftar itu saja. Nah, bagaimana resourcesnya ini kan menjadi pertanyaan itu sendiri. Nah, ini perlu strategi khusus bagi pemerintah, tidak saja di DKI tentunya, tapi di kota-kota lain. Bagaimana cara menanggulangi hal ini perlu menjadi perhatian lebih seksama. Oke, baik. Nah, ini kalau kita melihat angkanya, ini kan seperti gunung es tadi dikatakan oleh Pak Ipung juga. Nah, dari periode waktu kan sebetulnya menjadi sangat sempit nih, Pak Ipung. Karena 1 Oktober sudah 1 Oktober akan itu kan diberlakukan ya. Nah, ini apakah tidak semestinya ada satu toleransi lah mungkin bagi mereka yang paling tidak sudah mendaftar mungkin kan itu kan harus melalui badan hukum Pak Ipung betul. Melalui koperasi nggak bisa sendiri-sendiri itu kan. Itu gimana sebaiknya nanti itu Pak Ipung? Nah, saya kira Pak Puji juga tidak tinggal diam. Saya melihat beliau berpikir terus bagaimana cara ngatasin kapasitas ini dan bagaimana nanti penindakannya. Dan mari kita serahkan ke beliau nanti karena beliau yang lebih paham dengan punya regulasi dan sumber dayanya begitu. Kita coba tanyakan ke Pak Puji. Halo Pak Puji. Ya. Pak Puji, ini mereka yang mau. Jadi gini. Ya, gimana? Ya, silakan Pak Puji. Jadi saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ipung. Ya. Jadi memang fenomena gunung es itu memang kita lihat itu
Tapi paling tidak kita bicara masalah aturan dan implementasi. Nah, aturan sudah jelas, nah tinggal implementasi. Nah, implementasi dari mulai kita melakukan tadi ya pendaftaran, kemudian kita melakukan pengujian dan sampai dengan operasional di lapangan. Nah, 1 Oktober itu adalah batas bagi operasionalisasi apabila didapati kemudian tidak sesuai dengan aturan, itu dilakukan penindakan. Itu dulu. Nah, bagaimana bagi yang tentunya masih belum berkesempatan atau masih belum mendapatkan fasilitas pengujian dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita akan terus melakukan ya tahapan-tahapan, baik itu yang sifatnya rutin, yang setiap hari dilakukan ya di wilayah-wilayah khususnya DKI. Itu tetap. Kemudian nanti akan kita juga laksanakan di hari-hari ataupun waktu-waktu ataupun tempat-tempat tertentu yang sama seperti halnya ini. Kita melakukan jemput bola. Terima kasih tadi sebutannya Pak Ipung. Itu yang kita lakukan dalam rangka kita untuk meningkatkan pelayanan. Kemudian yang kedua, yang juga perlu saya sampaikan di sini bahwa bagaimanapun aturan is aturan, kemudian masyarakat ingin melayani juga itu juga ada aturannya, termasuk untuk ya mencari nafkah juga ada aturannya. Jadi kalau memang yang bersangkutan belum sesuai dengan aturan, ya saya berharap tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum. Nah itu. Nah bagaimana caranya? Ya sambil melakukan hal yang kaitan dengan masalah persiapan untuk pengujian itu, ya sambil juga memberikan semacam ya katakanlah empati ya. Jangan sampai justru sebaliknya membuat tidak empati, dalam arti nanti banyak yang ketangkep bahwa salah satu misalnya dari Uber atau dari Grab atau dari Gokar ternyata ditangkepin tidak melengkapi atau belum sesuai dengan persyaratannya, ini kan membuat jelek. Yang kedua, bagi yang sudah memang tergabung dan sudah memenuhi peserta dan sudah operasional, nah pelayanannya harus ditingkatkan dalam arti standar pelayanan umum di situ harus dia miliki. Karena masih banyak juga, benar atau tidak, itu pengaduan yang kesannya negatif. Misalnya dari mulai ya mobilnya tidak bersih, ya kan, terus kemudian supirnya kayak orang bangun tidur kan gitu, ya hanya pakai baju singlet, mending baju singlet, nggak pakai baju gimana? Oke. Ya kan itu. Baik Pak hal Puji, yang harus kita perhatikan. akan lanjutkan perbincangan ini, Pak Jadi Puji. kesan ini harus lebih bagus. Baik Iya. Pak Puji, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.